Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang keempat ini saya akan membahas masalah i'tikaf di halaman 42. Ini diringkas dari kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim. I'tikaf maknanya, makna i'tikaf adalah menetap di atas sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Orang yang menetap tinggal di dalam masjid untuk beribadah disebut dengan mu'takif atau akif. Kemudian pensyariatan i'tikaf. Tetapi kalau makna yang sudah kita jelas maksudkan, kalau yang beredar di masyarakat atau yang kita pahami secara umum, i'tikaf maknanya adalah kita tinggal di dalam masjid, melakukan ibadah di dalamnya. Sampai berapa lama waktunya, itu nanti yang ada khilaf para ulama. Yang jelas, kalau ada orang menetap di dalam masjid beribadah, itu namanya i'tikaf. Seandainya pun semenit itu bisa dikatakan i'tikaf, maka bisa. Tapi i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah nanti kembali ke pembahasan khusus. I'tikaf itu durasi minimalnya berapa? I'tikaf dianjurkan di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Di tahun wafatnya, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Yang paling utama, iktikaf dilakukan di akhir bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW melakukan iktikaf di setiap 10 hari yang terakhir bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka iktikaf hukumnya wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Bila tidak dikerjakan, maka tidaklah dikatakan berdosa. Tapi bila dikerjakan, maka yang melakukannya mendapatkan pahala. I'tikaf tempatnya di mana? I'tikaf tidak disyariatkan kecuali di masjid saja. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri para wanita sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Mayoritas ulama berpendapat bahwa iktikaf disyariatkan di masjid mana saja. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam pensyaratan masjid tersebut. Sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwasanya masjidnya haruslah masjid yang biasa dipakai sholat Jumat. Akan tetapi mayoritas ulama tidak mempersyaratkan demikian. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fil masajid wa antum akifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di dalam masjid. Jamaah sekalian rahmati Allah, iktikaf itu disyaratkan di masjid. Tidak bisa di luar masjid. Hanya saja khilaf para ulama, masjid yang mana. Sebagian ulama mengatakan harus masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Di luar dari 3 itu tidak bisa, menurut sebagian ulama. Pendapat yang kedua mengatakan harus masjid yang dipakai Jumatan. Berarti kalau masjidnya kecil, tidak dipakai Jumatan, maka dia tidak bisa dipakai i'tikaf. Ya. Masjid yang dipakai Jumatan biasanya disebut masjid jami'. Adapun pendapat yang ketiga yang mengatakan pokoknya yang penting masjid. Selama itu dinamakan masjid, berupa bangunan khusus yang memang dibangun untuk orang sholat 5 waktu di sana, maka bisa i'tikaf di sana walaupun tidak ada Jumatannya. Berarti kalau di Indonesia dinamakan langgar, musola, itu dipakai i'tikaf boleh atau tidak? Boleh menurut pendapat yang ketiga. Dan wallahu alam yang benar adalah pendapat yang ketiga.
selama dia masjid maka bisa dipakai iktikaf, walaupun tak dipakai Jumatan, walaupun bukan masjid yang tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah mencampuri wanita ya, sedangkan kalian sedang berada di dalam masjid-masjid untuk beriktikaf. Masjidnya umum, masjid yang manapun. Ya. Ada pertanyaan? Kalau iktikaf di kapal bisa nggak? Kalau iktikaf di kapal bisa nggak? Hadirin, iktikaf di kapal bisa nggak? Kenapa tidak bisa? Karena bukan masjid. Lah kalau ditulis di atasnya, di atas kapal tuh ada dek 6 ditulisin Masjid An, bagaimana? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan itu kapal, itu bukan masjid. Ya. Dan ada bangunan khusus yang memang dibangun buat orang sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan. Adakah niat khusus untuk iktikaf? Misalnya nawaitul iktikafa salasata ayyam lillahi ta'ala. Enggak ada. Dan seluruh niat-niat itu enggak ada memang. Usolli atau memang enggak ada di dalam Nabi. Ya, nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a li raf'il hadas, itu memang tidak ada sama sekali dari Nabi memang. Itu memang buatan manusia di zaman ini. Memang Nabi tidak pernah mengucapkannya. Maka niat-niat yang lain termasuk iktikaf tidak ada. Kenapa kalau orang baca Quran tidak pernah ada nawaitu qiraatul Quran? Kenapa tidak ada? Kenapa kok niat kalau memang itu ada ya? Kalau memang itu ada, kenapa kok niat pilih-pilih? Kenapa kalau wudu, mandi junub sama sholat aja baru ada nawaituannya? Baca Quran memangnya bukan ibadah? Ibadah. Kenapa kok tidak ada baca juga? Nawaitu qiraatul Quran li misalnya li ziyadatil ajri lillahi ta'ala. Kenapa Anda tidak baca demikian? Ya. Anda mau kajian tadi? Ini pahala bukan? Ini ibadah bukan ini? Dapat pahala enggak? Tadi niatnya apa? Nawaitul julusa fil majlisil ilm lillahi ta'ala. Tidak ada dalam baca. Ya. Begitu juga ustaz yang ngisi pengajian, tidak ada misalnya nawaitu at-ta'alluma atau apa nih? At-tadrisa lillahi ta'ala. Tidak ada. Dikarenakan memang niat-niat yang demikian itu memang buatan manusia di zaman ini dan bukan diajarkan Nabi SAW. Memang dia asli karangan sendiri. Nah, yang keempat, bagaimana kalau iktikaf untuk wanita? Iktikaf para wanita disyariatkan dengan 2 syarat. Iktikaf disyariatkan pula bagi wanita. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Aisyah pun minta izin untuk ikut mengerjakannya dan Nabi pun mengizinkannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya iktikaf disyariatkan bagi wanita. Akan tetapi untuk wanita tetap ada persyaratannya. Syarat yang pertama adalah izin suaminya. Karena seorang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Telah disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha minta izin dulu kepada Nabi SAW ketika mau iktikaf. Baru Nabi izinkan. Demikian pula Hafsah, begitu juga Zainab. Mereka semua minta izin kepada suaminya yaitu Nabi SAW untuk iktikaf. Jika iktikaf sang istri termasuk sunnah, maka suami boleh menyuruhnya agar keluar dari iktikafnya. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW ketika Aisyah meminta izin untuk iktikaf, maka diikuti pula oleh Hafsah dan Zainab. Lalu Nabi khawatir jika istri-istrinya itu tidak ikhlas dalam iktikaf mereka. Nabi SAW khawatir mereka melakukannya hanya untuk mendekatkan kepada beliau saja, disebabkan cemburu satu sama yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, al-birra aradti ma ana bimu'takifin. Apakah kebaikan yang kau inginkan? Maka aku tidak ingin melakukan iktikaf. Perhatikan jemaah, enggak usah dibaca.
Kalau seorang wanita mau ikut i'tikaf, maka boleh. Berapa syaratnya? 2. Yang pertama, izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh. Misalnya ada seorang istri mau i'tikaf tapi punya anak bayi, maka suaminya melarang, maka tidak boleh istri itu memaksa i'tikaf. Ya. Kemudian kalau seandainya i'tikafnya i'tikaf sunnah, karena ada juga i'tikaf yang sifatnya wajib. Kapan? Siapa yang tahu i'tikaf apa yang sifatnya wajib? Dapat songkok. Peci nih. Masih baru nih dari Madinah. Hah? Iya betul. Kalau ada nazar, kasihin bapaknya. Kalau nggak cukup kepalanya, kasih anaknya pak. Yaitu manakala ada nazar. Misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya lulus mendapatkan pekerjaan ini, saya akan iktikaf Ramadan ini 3 hari. Maka 3 hari itu hukumnya yang tadinya sunnah jadi wajib karena nazar. Nah, kalau iktikafnya cuma sunnah, maka seorang suami berhak untuk membatalkan iktikaf istrinya, misalnya dengan menyuruhnya keluar dari masjid. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Waktu Nabi mau iktikaf, maka Aisyah lihat dan Aisyah ikut minta izin. Ya Rasulullah, suami ikut iktikaf ya. Maka diizinkan oleh Nabi, maka Aisyah pun membangun satu tenda di luar masjid buat dia iktikaf di sana. Melihat Aisyah bikin tenda, maka nyusul istri kedua yaitu Hafsah ikut minta izin sama Nabi. Menyusul lagi istri ketiga yaitu Zainab minta izin semua sama Nabi. Ya Rasulullah, saya mau juga iktikaf. Saya mau juga iktikaf. Maka yang dua ini ikut-ikutan bikin tenda di sebelahnya tendanya Aisyah. Maka gelagatnya ketahuan. Kan Nabi sangat tahu istri-istrinya. Ini pasti tiganya ini cuma berlomba-lomba mau cari hati suami. Ya, karena cemburu satu sama yang lain. Ya. Maka Rasulullah SAW akhirnya membubarkan tiga-tiganya. Disuruh pulang, nggak jadi semuanya. Saya pun nggak jadi iktikaf. Karena melihat istri-istrinya ikut-ikutan i'tikaf, kayaknya buat saing-saingan saja. Ya. Syarat yang kedua, tidak boleh sampai menimbulkan fitnah atau terfitnah. Fitnah di sini bukan yang lebih kejam daripada pembunuhan itu, bukan. Ya. Fitnah di sini maksudnya adalah menimbulkan godaan atau tergoda. Seorang wanita boleh i'tikaf selama tidak menimbulkan fitnah. Jika i'tikafnya dapat menimbulkan fitnah, baik terhadap diri si wanita itu sendiri atau terhadap kaum laki-laki, maka wanita tersebut harus dicegah dan tidak boleh melakukan i'tikaf. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang melarang para istrinya melakukan i'tikaf dengan alasan yang lebih rendah dari timbulnya fitnah, yaitu alasan cemburu-cemburuan tadi, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadis Aisyah. Contohnya i'tikaf yang menimbulkan fitnah, misalnya di masjid itu perempuan i'tikaf tapi tidak ada sekat antara perempuan dengan laki-laki, maka bercampur baurlah tidur antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Atau misalnya jamaah perempuan ditaruh di bawah, jamaah laki-laki di atas, di mana jamaah laki-laki bisa saja mengintip ke bawah dan melihat para perempuan, maka tidak boleh wanita i'tikaf di sana. Begitu juga kalau seandainya yang memfitnah bukan dirinya, tapi si laki-lakinya dan si perempuan yang terfitnah. Misalnya ada perempuan ya mungkin ganjen dikit, mau iktikaf itu dikarenakan ada laki-laki yang disukainya. Misalnya kesengsem sama imamnya, ya. Dia pengen selalu lihat-lihat imamnya. Ini berarti adalah iktikaf yang mengundang fitnah bagi dirinya, ya. Maka tidak boleh pula iktikaf yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bolehkah seorang suami melarang istrinya i'tikaf tapi tidak ada uzur apapun? Yang namanya larangan pasti ada uzurnya. Maksudnya pasti ada alasannya. Alasannya apa? Iya, kenapa alasannya? Pasti ada alasan.
Alasan untuk istri yang sudah punya anak biasanya anak. Alasan istri yang tidak punya anak tapi ada rumah, takut rumah kosong. Pasti ada alasan-alasan. Dan insya Allah boleh, tidak masalah. Karena i'tikaf sunnah, mentaati suami pada hal yang tidak menyalahi syariat, hukumnya apa? Wajib. Mana yang didahulukan? Sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Ada lagi? Sekarang durasi minimal i'tikaf. Berapa lama minimal i'tikaf dilakukan? Ada 4 pendapat di sini. Pendapat pertama mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal. Jadi biar 5 menit pun itu sudah i'tikaf. Bahkan antum masuk sholat isya sambil sholat tarawih, terus langsung pulang, berarti antum telah i'tikaf selama misalnya 2 jam di dalam masjid dengan cara sholat tarawih. Ini menurut pendapat siapa? Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan minimal sehari semalam. Ini adalah pendapatnya siapa? Imam Malik. Minimal 1 hari 1 malam berarti kurang lebih 24 jam. Berarti kalau masuknya maghrib hari Selasa, berarti baru bisa keluar maghrib besoknya. Harus 24 jam. Pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik juga, hanya saja riwayat yang lain bahwa minimalnya adalah 3 hari. Minimalnya 3 hari. Dan ada pendapat yang keempat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa i'tikaf minimal 10 hari. Berarti ada berapa pendapat sudah? 4. 1, tidak ada batasan minimal, biar 5 menit pun bisa. Pendapat kedua mengatakan 1 hari 1 malam 24 jam. Pendapat ketiga mengatakan 3 hari. Pendapat keempat mengatakan 10 hari. Pendapat yang lebih tengah yang di belakangnya, halaman 46. Yang lebih tepat, lamanya i'tikaf adalah minimal semalam. Lamanya i'tikaf minimal adalah 1 malam. Berarti masuk kira-kira maghrib, antum sebelum buka puasa sudah sampai di masjid, buka puasa, sholat maghrib, makan, isya, tarawih, tidur, kalau mau tahajud, baca Quran dan seterusnya, sampai waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh baru pulang, atau ikut kajian dulu, kajian subuh baru pulang. Jadi masuknya maghrib, keluarnya besok subuhnya. Itu i'tikaf minimal 1 malam. Dan inilah pendapat yang lebih tepat berdasarkan hadis Umar. Tapi bukan Umar sepertinya yang benar, Ibnu Umar. Di situ tulisannya Umar. Ya, yang saya ketahui bahwasanya yang benar itu adalah Ibnu Umar, anaknya Umar. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar yang punya nazar i'tikaf, maka Nabi SAW suruh dia tunaikan 1 malam saja. Maka Ibnu Umar pun akhirnya menunaikan i'tikafnya selama 1 malam saja. Dia punya nazar tapi belum dikerjakan. Nabi suruh kerjakan i'tikaf yang nazarmu itu. Bagaimana caranya? Kerjakan 1 malam. Ini berdasarkan suruhannya Nabi. Berarti ini menunjukkan bahwa i'tikaf bisa dengan durasi minimal 1 malam. Saya lebih pilih pendapat yang kelima ini, bahwa kita bisa i'tikaf dengan 1 malam. Maka kalau ada dari antum yang jadi pekerja kantoran, belum ada cuti, belum ada belum ada libur, terus mengatakan saya kepengen i'tikaf tapi saya bekerja, maka jawabannya antum pulang kerja sore, mandi, bawa guling, bawa bantal, pergi ke masjid, terus ibadah di sana sampai besok subuh. Bantal guling tinggal aja, insya Allah nggak ada yang nyuri. Ya, taruh aja, pergi kerja. Nanti sore pulang mandi, masuk lagi. Bantal dan guling sudah menunggu juga. Kerjakan itu setiap hari dengan menggunakan durasi minimal. Maka insya Allah boleh. Ada pertanyaan?
Kalau seandainya pendapat yang kelima tadi yang minimal semalam dilakukan sebanyak 10 hari, apakah jadinya jatuhnya sama? Jawabannya nggak sama. Pendapat yang mengatakan 10 hari berarti malam 21 dan baru akan keluar besok subuhnya di hari Id. Ya. Jadi tidak keluar-keluar. Mulai dari malam 21, maghrib sudah di masjid dan baru akan pulang ke rumah lagi setelah 10 hari kemudian. Itu pun setelah sholat subuh hari Id baru pulang ke rumah. Gitu. Kalau orang-orang di zaman ini kan buka puasa terakhir sudah habis sholat isya langsung bubar pulang ke rumahnya masing-masing, mau sapu-sapu, bantuin istri suwir-suwir ayam, ya kan? Nggak jadi pula itu 10 hari. Yang dikerjakan kue makanan. Ya. Ditelepon juga memang sama istrinya, pulang sudah Pak, memang kamu aja mau ibadah. Ya. Saya juga di sini butuh bantuan, kata istri. Jadi nggak sama. Ya, karena semalam tapi 10 kali itu menghilangkan 10 paginya. Nah, ada yang lain? Misalkan ada niat iktikaf 10 hari. Ya. Mungkin setelah dapat 6 atau ini dia keluar batal ada karena ada keperluan. Ya. Itu batal iktikaf. Sudah 6 hari batal keluar. Terus? Nanti hari berikutnya boleh nggak masuk lagi? Boleh, nggak masalah. Pakai iktikaf minimal. Iktikaf minimal 1 malam. Antum bisa saya kerjakan 3 hari, habis itu pulang karena bengek, pilek di masjid banyak angin. Ya. Bilang stop dulu 1 hari, sudah hilang pileknya, baru balik ke masjid lagi. Boleh, nggak masalah. Tapi iktikafnya bukan hitungan 10 hari berarti. Cuma hitungan iktikaf minimal. Yang dikerjakan selama berulang-ulang selama 10 hari. Sehari, 3 hari, putus 1 hari lagi. Enggak ada masalah. Matikan. Dingin. Ya, udah. Kapan seorang i'tikaf memasuki masjid dan kapan dia keluar? Barang siapa yang bernazar untuk i'tikaf di hari-hari tertentu atau dia hendak i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka menurut as-sunnah dia harus masuk setelah sholat subuh di awal hari-hari yang dia nazarkan atau yang dia kehendaki, misalnya di hari ke-21 Ramadan. Inilah yang dilakukan Nabi SAW. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwasanya Nabi SAW i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya mendirikan gubuk kecil untuk beliau, lalu beliau sholat subuh. Kemudian beliau memasuki gubuknya. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, Al-Layth dan Al-Thawri. Penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah yaitu Abu Malik Kamal mengatakan maksud hadis tersebut adalah satu di antara 2 perkara, yaitu Nabi memulai i'tikafnya setelah sholat subuh. Menurut pendapat saya, dan ini dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami i'tikaf bersama Nabi SAW pada 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Kami keluar dari i'tikaf di pagi hari tanggal 20. Jadi saat keluar dari i'tikaf adalah setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh di hari Idul Fitri untuk berangkat ke Tanah Lapang tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri, dan ini juga dianjurkan oleh Imam Malik, wallahu a'lam. Tetapi ini buah dari aturan ini adalah buah dari pendapat bahwasanya i'tikaf minimal 1 hari full. Nah, kalau menggunakan kadar minimal 1 malam, maka tidak mungkin datangnya dari pagi dan pulang besok pagi lagi. Jadi jadinya bukan 1 malam. Ya. Tetapi 1 malam itu mulai dari datangnya waktu malam dan berakhirnya waktu malam. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang masalah ke-7 yaitu pembatal i'tikaf. Keluar masjid tanpa uzur yang diizinkan syarak dan tanpa keperluan yang sangat mendesak. Di antara pembatal i'tikaf adalah keluar masjid yang tidak ada uzurnya. Misalnya pergi jualan. Ya.
jualan ke pasar, atau pergi ngantar dagangan, atau pergi bekerja, maka ini adalah pembatal i'tikaf. Kalau diniatkan itu i'tikaf full 10 hari, berarti dia tidak bisa, karena paginya pergi bekerja. Dan ini bukan uzur seseorang keluar dari masjid. I'tikaf seseorang, atau maka seseorang yang i'tikaf tidak boleh keluar masjid kecuali untuk sesuatu yang tidak boleh, tidak memaksanya harus keluar, baik keperluannya indrawi maupun keperluannya sifatnya syar'i. Contoh yang indrawi, misalnya keluar dari masjid untuk makan dan minum atau buang air. Misalnya di sebagian masjid seperti masjid ini kan tempat wudunya terpisah, dia ada di luar dari masjid. Bolehkah kalau i'tikaf di sini kemudian keluar buang air? Boleh, dikarenakan itu adalah keluar dari masjid yang sifatnya uzur. Contoh keperluan yang syar'i, misalnya keluar masjid untuk mandi junub atau untuk berwudu. Jika keduanya tidak dapat dilakukan di dalam masjid, hal ini merupakan perkara yang tidak boleh, dia harus dilakukan menurut syariat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, meskipun Nabi SAW melongokkan kepalanya ke rumah, padahal beliau sedang i'tikaf di masjid, lalu aku menyisir rambutnya, namun Nabi SAW tidak pernah masuk keluar rumah kecuali untuk satu keperluan yang mendesak. Perhatikan jemaah, Nabi, rumah beliau dengan masjidnya tetanggaan. Jadi Nabi bisa keluarkan kepalanya dari masjid, keluar kepalanya, badannya di masjid, tapi kepalanya di dalam rumah. Ya, maka Nabi, istrinya dari dalam rumahnya menyisiri rambutnya Nabi, tapi Nabi tetap berada di dalam masjid. Dan kata istrinya, Nabi SAW tidak pernah masjid rumah, kecuali yang memang untuk keperluan yang memang betul-betul harus dikerjakan. Ya, memang di zaman dahulu masjid Nabawi itu ya, tidak ada namanya WC-nya. Ya, tidak ada yang namanya tempat orang buang air kecil, buang air besar. Makanya nanti ada kisah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam masjid, tiba-tiba ada orang masuk dan kencing di dalam masjid. Pernah dengar cerita itu? Ya. Dikarenakan memang tempat buang airnya di zaman dahulu tidak ada. Maka Nabi SAW bisa dilogikakan, beliau kalau mau buang air besar atau buang air kecil, biasanya pulang dulu ke rumah, karena di sana ada tempatnya. Dan itu kebutuhan, tidak dianggap membatalkan. Ketika nanti kembali, maka dia tetap bisa dianggap melanjutkan i'tikaf. Kemudian yang kedua, bersetubuh. Para ulama bersepakat bahwa orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya padahal dia sedang i'tikaf, dan dia lakukan itu dengan sengaja, dia sadar bahwa dirinya sedang i'tikaf, maka i'tikafnya batal. Ya. Misalnya imam masjid dikasih rumah imam, kayak di Namiro itu, ini kan masjid, di belakangnya kan rumah imam. Ya, mungkin lagi i'tikaf di sini, imamnya lalu kemudian pulang ke rumah dan bersetubuh dengan istrinya, maka i'tikafnya dianggap i'tikaf yang batal. Seandainya dia diniatkan i'tikaf 10 hari full, berarti dia batal, tidak dianggap 10 hari lagi. Kalau dikerjakannya minimal 1 malam, jam 2 pagi dia keluar dari masjid, mendatangi istrinya, mandi junub, balik lagi ke masjid, maka itu i'tikaf yang batal. Ya, dikarenakan bersetubuh membatalkan i'tikaf. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu campuri istri-istri kecuali sedangkan kamu berada dalam i'tikaf di dalam masjid-masjid. Adapun bersentuhan tanpa melakukan persetubuhan, maka tidak mengapa jika dilakukan tanpa syahwat, seperti misalnya membasuh kepalanya atau memberi dan menerima sesuatu. Ya, misalnya kita i'tikaf, kita bilang sama istri kita, "Mi, tolong antarkan ke masjid makanan saya butuh makanan itu, atau ada obat yang mau diminum, tolong bawakan ke masjid." Dia datang bawa salaman, bersentuhan dengan istri, ini tidaklah membatalkan i'tikaf. Ini juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha,
Dia berkata bahwasanya Nabi SAW memiringkan kepalanya sementara beliau sedang iktikaf di dalam masjid. Lalu saya sisir rambutnya dan saat itu saya sedang haid. Apabila bersentuhan tersebut dilakukan dengan syahwat, maka hal itu diharamkan berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas. Jika bersentuhannya dilakukan hingga keluar mani, maka iktikafnya batal. Jika tidak sampai keluar mani, maka tidaklah batal. Ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Saya ulangi, pembatalan iktikaf ada berapa? Dua. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa uzur. Yang kedua, bersetubuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nomor 8. Hal-hal yang dibolehkan di dalam iktikaf. Yang dibolehkan diantaranya keluar masjid untuk suatu kebutuhan yang tidak harus dilakukan. Yang demikian itu misalnya makan, minum, buang air. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam masjid, maka boleh dikerjakan di luar masjid. 2. Boleh seorang mu'takif atau yang i'tikaf sibuk dalam perkara mubah. Misalnya ada yang nanya, kalau kita lagi i'tikaf boleh enggak sih sambil ngobrol-ngobrol? Boleh. Ngobrol bisnis? Boleh. Yang penting jangan dagang di situ. Ya, jangan bawa jualan terus jualan sambil i'tikaf, jualan di masjid itu nanti. Ya. Tapi kalau seandainya ngobrolin mau kemana, nanti ngobrolin ada rencana apa, sambil intikaf, sambil rapat, ya. Rapat kantor pindah ke masjid, manajer, supervisor, staff semua pindah satu masjid intikaf bareng, ya. Jadi kemudian rapat dalam masjid boleh. Sibuknya seorang yang intikaf dengan perkara mubah itu tidaklah membatalkan intikafnya dan itu boleh saja. Contoh yang lain, misalnya sibuk melayani orang yang sedang berkunjung, atau berdiri mengantarkan tamu hingga ke pintu masjid, atau berbicara dengan sesama peserta i'tikaf, maka ini boleh. Hanya saja ya ada tanbih sedikit lah. Biasanya ikhwan, bapak-bapak, orang kalau mau i'tikaf biasanya memang cari kesempatan untuk bisa fokus ibadah. Cuma kadang tantangannya di zaman ini, kita pas i'tikaf kita pasti akan cari di masjid yang klik di hati, ya kan? Cari yang klik di hati. Biasanya yang klik di hati itu temannya juga kliknya sama. Akhirnya ketemu dengan orang yang memang klik-klikan satu sama yang lain. Jadi i'tikaf itu akhirnya tidak fokus. I'tikaf sambil ngobrol, canda, ngobrol sampai jam 1 malam gitu. Habis tarawehan enggak ada tidur. Ngobrol sana sini haha hihi. Mungkin di sebagian orang jangan-jangan ada yang bawa kartu juga lagi, bawa domino main di situ lagi. Yang ketiga dan keempat, boleh sambil i'tikaf berkunjung istri kepada suami yang sedang i'tikaf lalu berdua-duaan dengannya. Ya, misalnya pagi mojok sama istri, atau di luar di teras berdua sama istri, ngobrolin, bawa anak, gendong-gendong anak, maka ini boleh, tidak membatalkan i'tikaf. 3 poin yang terakhir, B, C, dan D, dibolehkan berdasarkan hadis Safiyah, istri Nabi SAW, bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW untuk mengunjunginya saat Nabi i'tikaf. Lalu dia berbicara dengan Nabi sesaat, lalu dia bangkit dan berbalik. Maka Nabi SAW pun kemudian mengantarkan istrinya ini ke pintu masjid menghadap pintu rumahnya Ummu Salamah. Wallahu a'lam. Yang kelima yang juga boleh adalah mendirikan kemah di bagian belakang masjid untuk i'tikaf. Biasanya buat perempuan. Atau misalnya masjid full, banyak orang di sana. Lalu sebagian orang mau i'tikaf tapi sudah kehabisan tempat, maka di teras-terasnya dibuat kemah-kemah, bilik-bilik tambahan karena di dalam sudah tidak cukup, maka ini pun insyaallah boleh. Tapi kalau masih bisa di dalam, maka di dalam. Yang keenam adalah bawa kasur, bawa bantal, bawa guling. Boleh, bawa selimut. Sekalian bawa alat obat nyamuknya semua, bawa kipas angin boleh semua. Tapi jangan bawa TV. Ya.
Saya pernah lihat intikaf dulu di kampus, di masjid kampus saya. Saya jadi panitianya, cuman saya waktu saya tidak paham. Pokoknya jadi panitia disuruh anu, iya, disuruh anu, iya. Dibawakan ke TV. Jadi kalau siang orang nonton TV. Ya. Ini mau pindah tidur aja mau apa? Boleh antum bawa kasur, misalnya takutnya bengek nanti, tak biasa tidur di dingin-dingin di keramik, bawa selimut, bawa guling, bantal. Malam pertama banyak nyamuk, besok bawa autan, nggak masalah. Ya. Tapi hal-hal yang sifatnya melalaikan seperti TV, maka ini tidak boleh dibawa. Nah, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika i'tikaf dihamparkan kasur untuk beliau dan diletakkan bagi beliau dipan yang berada di belakang menara Taubat. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis Abu Sa'id tentang i'tikaf di 10 hari pertengahan Ramadan, di mana di dalamnya dikatakan di pagi hari tanggal 20 Ramadan kami pindahkan barang-barang kami dan seterusnya. Berkenan dengan babnya, ada di situ perkataan Nabi dibawakan kasur dan Nabi pakai. G. Sambil i'tikaf sambil meminang. Boleh. Ya, misalnya imamnya bilang, antum mau ta'aruf, di sebelah situ ada jamaah i'tikaf akhwat bujang, ya, belum menikah. Kemudian sambil ta'aruf boleh. Bahkan sambil melakukan akad nikah pun boleh sambil i'tikaf. Ini tidak mengapa, karena i'tikaf merupakan ibadah seperti puasa yang tidak diharamkan wangi-wangian padanya. Tidak diharamkan pula untuk melakukan akad nikah sambil puasa, sambil i'tikaf. Namun tentu saja disyaratkan agar tidak ada hubungan intim sebagaimana yang telah dijelaskan. H. Wanita mustahadah. Istihadah itu adalah darah keluar dari kemaluan wanita di luar dari masa haid. Umumnya setelah haid. Haid 8 hari selesai. Hari ke-9, hari ke-10 tidak ada darah. Hari ke-11, 12, 13, 14, 15, 16 terus keluar darah. Tapi kalau diperhatikan ciri-cirinya bukan ciri darah haid, itu namanya darah istihadah. Darah istihadah tetap harus sholat dan tetap harus puasa. Dan boleh untuk melakukan i'tikaf. Akan tetapi hendaklah seorang wanita yang istihadah menjaga darahnya agar tidak sampai mengotori masjid. Misalnya dia menggunakan pembalut wanita, dia boleh keluar sementara dalam rangka menjaga darah ini atau semacamnya untuk menjaga kebersihan masjid. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, seorang wanita istihadah dari istri-istri Nabi melakukan i'tikaf bersama beliau. Wanita tersebut melihat darah kemerahan dan kekuningan, maka terkadang diletakkan wadah di bawahnya dan dia pun melakukan sholat. Wallahu a'lam. Catatan, bolehkah wanita yang sedang haid ikut i'tikaf? Orang yang mensyaratkan puasa ketika i'tikaf akan mencegah wanita haid beriktikaf, karena wanita yang haid haram puasa. Adapun orang yang mencegah wanita haid memasuki masjid, maka dia akan mencegah wanita haid beriktikaf, karena wanita haid dilarang masuk masjid. Perhatikan jemaah, istri kita haid tapi dia mau ikut i'tikaf, boleh enggak? Jawabannya nanti itu bergantung pada hukum. Apakah i'tikaf harus puasa? Kalau seandainya i'tikaf itu harus puasa, berarti wanita haid tidak bisa. Kenapa? Karena wanita haid tak bisa puasa. Itu juga nanti bergantung pada jawaban, bolehkah wanita haid masuk masjid? Kalau wanita haid masuk masjid boleh, berarti boleh i'tikaf. Kalau dikatakan tidak boleh, berarti tidak bisa i'tikaf. Dan pendapat yang benar, wanita yang haid tidak boleh masuk masjid kecuali memang betul-betul butuh. Misalnya dia guru TPA. Kalau dia liburkan 6 hari, kasihan anak-anak, tidak ada yang mengajar. Maka kebutuhan bagi dirinya untuk dia berada di masjid walaupun dalam keadaan haid untuk mengajarkan anak TPA, boleh. Contoh yang lain misalnya adalah untuk berteduh dari hujan. Hujan deras, wanita haid nyampe depan masjid.
kemudian masuk di dalam masjid, berteduh di dalamnya, boleh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, apalagi dalam jangka waktu lama seperti i'tikaf, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Afwan, sebentar dulu. Untuk masalah perkara mubah, contohnya makan, minum, wudu, mandi, terus ngobrol-ngobrol, berkunjung istri, ngantar tamu ke pintu, bikin kemah di luar apabila memang tempatnya tidak memungkinkan di dalam, bawa kasur, bawa bantal, meminang, khitbah, sampai akad pun, dan juga untuk wanita istihamah. Untuk yang mubah baiknya di dalam atau di luar masjid, tergantung. Kalau makan minum bagusnya di luar, di teras. Kenapa? Khawatir kalau di sini malah menyusahkan, malah menimbulkan jatuh-jatuh makanan. Kadang-kadang orang sujud di atas semut-semut, ya, semut banyak ngitarin makanan, kemudian kita digigit di kaki, digigit di jidat, ya, dikarenakan makanannya mengotori karpet. Kerjakan di luar. Tapi kalau yang mubah tadi ngobrol, biasanya nggak di luar, biasanya di atas kasur. Sudah mau tidur hadap-hadapan, tidur sambil ngobrol, ya kan? Pernah nggak i'tikaf? Siapa yang pernah i'tikaf? Nggak ada yang pernah? Pantesan kok kayak nggak pengalaman gitu. Biasanya nanti ngobrol-ngobrol, tiba-tiba jam 12, tiba-tiba jam 1. Nah, jadi boleh di dalam, boleh di luar, tergantung apa yang dikerjakan. Ada yang bertanya kan? Kalau seandainya dia nazarnya berturut-turut, maka dia harus dari nol lagi. Saya kalau dapat pekerjaan ini, maka saya akan nazar i'tikaf 10 hari berturut-turut. Nah, kalau bilang berturut-turut, kemudian hari ketiga ternyata batal misalnya karena sakit, pulang ke rumah, maka setelahnya nanti nggak bisa dihitung, tidak lagi bisa dihitung kelanjutannya. Ya, tapi dikerjakan dari nol. Itu pun dikerjakan di setelah Syawal, setelah hari raya Idul Fitri. Yang sudah terlewatkan insya Allah berpahala, tidak juga dianggap sia-sia. Tapi nazarnya belum tertunaikan karena dia bilang berturut-turut. Tapi kalau dia bilang 10 hari, maka yang kemarin sudah dihitung 3. Nanti besok pas sudah selesai 1 hari libur karena sakit, balik ke masjid, sisa 5 lagi, baru dapat 8. Kurang 2, kerjakan di tanggal 2 dan 3 Syawal. Gitu. Ada lagi? Nazar itu diucapkan, bukan cuma keinginan dalam hati. Karena kalau semua keinginan dalam hati dianggap nazar, berapa banyak nanti jadi nazar. Sebentar ini saya nanti kalau buka puasa, saya pengen makan salome, jadi nazar nanti. Kalau enggak tertunaikan, hari ini lele salomenya lagi libur, saya bisa kafarat 3 hari puasa jadinya, gara-gara cuma salome. Kalau semua yang terbesit di hati dianggap nazar. Nazar pakai lisan. Ya. Kalau ini nanti gini, maka gini. Sedikit lagi. Wanita yang i'tikaf di masjid harus menutupi dirinya dengan sesuatu. Tidak boleh terbuka aurat. Bilik-biliknya perempuan harus disekat dengan kain yang tidak boleh tembus pandang. Hal ini dikarenakan ketika istri-istri Nabi SAW hendak i'tikaf, maka mereka mendirikan kemah. Alasan yang lain, masjid itu dihadiri juga oleh para pria. Maka yang terbaik adalah para wanita tidak melihat kaum pria, pria tidak melihat kaum wanita. Maka bagusnya disediakan tempat khusus bagi wanita di dalam masjid, dan itu lebih utama. Jangan dicampur baur, jangan dicampur aduk, apalagi dibuka. Ya. Nah, waktu saya haji pertama tahun 2010, ada satu travel yang membawa
keluarga saya datangi. Saya masuk, ini laki perempuan kok campur begini? Saya belum pernah ketemu ada orang jamaah haji tidur tempatnya perempuan dengan tempat laki-laki tidak ada pembatas. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak sengaja melihat ke perempuan, bisa kita lihat pahanya perempuan. Ada ibu-ibu yang buka pakai daster malam-malam tidur. Maka kemudian dijelaskan oleh keluarga saya, ini gara-gara bapak itu sama istrinya ngamuk-ngamuk. Dia minta ini panas, buka aja semua. Ribet ini, ada tirai-tirai begini. Gara-gara 1-2 orang saja. Lalu kemudian saya ingatkan kepada travelnya, wallahualam kalau nggak salah waktu itu habis itu ditutup kan. Jadi tidak boleh ada nginep-nginepan laki perempuan dalam keadaan tidak tertutup, tidak terhijab. Wallahualam. Ada pertanyaan? Ustaz, mengenai wanita haid, tadi Ustaz mengatakan wanita haid boleh masuk masjid bila ada keperluan seperti guru mengaji. Bagaimana kalau wanita itu masuk ke masjid untuk mengikuti kajian? Bagaimana kalau seandainya wanita haid ikut kajian? Ini khilaf para ulama, apakah dia dianggap sebagai uzur atau tidak? Sebagian ulama mengatakan uzur, apalagi kalau kajiannya kajian rutin. Sebagian yang lain mengatakan ini sudah tidak uzur lagi, apalagi kalau seandainya kajian itu bisa direkam. Karena sudah bisa direkam, bisa minta rekamannya. Maka untuk hadir duduk di kajian rutin saat sedang haid, maka tidak usah atau jangan, karena tidak uzur. Wallahu alam sepertinya tidak uzur. Jadi sebaiknya kalau memang lagi haid, kajian rutin gak usah dulu. Kalau memang mau mengikutinya, kalau bisanya ada teras, bisa duduk di teras, gak masalah. Tapi kalau misalnya gak ada terasnya masjidnya, taruh sendal langsung masuk masjid, ya, tidak ada tempat untuk duduk bagi perempuan di teras, maka mintalah sama teman perempuan, sesama teman pengajian atau suaminya, tolong direkamkan, saya pengen dengar. Terakhir, adab iktikaf nomor 9. Dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil iktikaf. Seperti sholat, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, istighfar, berdoa, bersolawat, mempelajari tafsir Al-Qur'an, kajian, pelajaran hadis dan yang lain-lain. Jamaah sekalian mati Allah. Iktikaf itu jangan ngobrol aja. Saya udah ada yang booking tadi pagi. Ya, yang booking bilang, "Ustaz, saya pengen iktikaf sama antum, tapi nanti supaya bisa ngobrol." Nah, saya bukan mau ngobrol, iktikaf saya mau ngobrol. Ngobrol sesekali bisa. Ya, tapi kalau ngobrol terus, ini namanya bukan iktikaf. Ini pindah tempat kopi aja. Di sana yang dilakukan adalah sholat. Ketika orang sedang iktikaf, orang tarawih, jangan antum tidak tarawih. Kecuali kalau antum bilang, saya tidak tarawih sekarang, saya ikut nanti kloter 2 yang malam mau tahajud. Itu beda lagi. Tapi saya lebih cenderung, saya lebih suka atau lebih sunnah bagi saya yang saya ikuti, lebih sunnah ikut tarawihnya, bukan yang kloter 2-nya. Karena memang sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan itu hukum asalnya adalah dikerjakan setelah ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya, maka dikerjakan seperti orang sholat tarawih. Ya. Kalau mau mengerjakan, ikut tarawih sekarang sampai witir, nanti malam ikut lagi tahajud kloter kedua, tapi tidak ditutup dengan witir yang kedua kali, karena tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tapi saya tahun kemarin, ketika saya sudah tarawih, kemudian saya witir. Ketika jam 2, setengah 3 orang mulai bangun, saya ikut bangun. Orang sholat, saya mengerjakan aktivitas lain. Saya waktu itu bikin buku Qaidul Arba yang sekarang sudah dicetak. Saya targetkan, ya Allah, kalau saya sholat malam, maka pahala cuma buat saya. Tapi kalau sekarang ini saya bangun, saya ngetik, bikin buku, maka pahala buat saya, manfaatnya juga buat orang lain. Dan itu, wallahu alam, sebagian ulama kita mengatakan itu lebih afdal daripada sholat malam. Karena sholat itu adalah
pahala untuk pribadi. Adapun untuk ilmu itu untuk pribadi dan orang lain, manfaatnya lebih besar. Nah, wallahu mungkin tahun ini pun kalau seandainya saya iktikaf, itu juga yang akan saya lakukan, yaitu sholat tarawih sampai selesai witir. Malam ketika orang bangun sholat tahajud, adapun saya nanti akan sibuk dengan mungkin bikin buku. Wallahu a'lam. Dimakruhkan untuk sibuk diri dengan suatu perbuatan atau ucapan yang tidak manfaat, atau menjadikan masjid atau tempat iktikaf sebagai arena bergaul dan beramah tamah dengan para pengunjungnya. Dimakruhkan pula untuk berbincang-bincang dengan panjang lebar bersama teman duduknya. Hal-hal tersebut merupakan salah satu cara yang berbeda dengan iktikaf yang dilakukan Nabi SAW. Ada pertanyaan jemaah? Bila tidak ada maka saya cukupkan. Ada? Tidak ada maka insya Allah Senin yang akan datang saya ambil bab Lailatul Qadar. Dan apabila masih ada waktunya, masih ada satu bab yang terakhir yang penting, yaitu bab zakat fitr. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon buku yang antum pinjam dikembalikan dulu untuk kita pakai pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.